Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinanda Yantoro dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 23 dengan 3 digit NIM terakhir 012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait permodelan sistem dinamis dan kontrol PID dalam Simulink. Oke, untuk agenda pembahasan di sini terdapat 5 pembahasan, yaitu permodelan dan kontrol PID, model tank level, mass spring damper, DC servo motor, dan quarter car model. Yang pertama pada konsep kontrol PID, sebelum masuk ke diagram yang rumit, mari kita samakan persepsi tentang konsep kontrol PID. Definisi sederhananya, PID control adalah mekanisme feedback atau umpan balik yang menjaga output sistem agar tetap sesuai dengan set point atau target yang kita inginkan. Bayangkan seperti ketika kita mengemudi dan berusaha menjaga kecepatan stabil, itu adalah proses kontrol. Ada 3 komponen utama di sini. Yang pertama P, proporsional, yang bekerja memperbaiki respons saat ini. Semakin besar error, semakin besar aksinya pula. Lalu I, integral, terus melihat masa lalu, mengakumulasi error sebelumnya untuk menghilangkan steady state error yang tersisa. Dan yang terakhir D, derivatif, bertugas memprediksi masa depan atau laju perubahan error untuk meredam osilasi agar sistem tidak overshoot yang berlebihan. Tujuan jelasnya yaitu untuk mengontrol sistem dinamis, baik itu ketinggian air di tangki maupun posisi motor robot. Selanjutnya, pembahasan untuk model tank level sistem fluida. Di kasus pertama adalah model tank level. Prinsip kerjanya adalah mengatur ketinggian air atau H dengan mengendalikan dim masuk, in. Nah, jika diperhatikan pada persamaan di slide seperti ini, laju perubahan level air itu bergantung pada selisih antara seberapa cepat air masuk dan seberapa cepat air keluar. Air keluar atau Q out sendiri dipengaruhi oleh tekanan di hidrostatis, atau sederhananya H dibagi resistansi dari pipa air. Sekarang mari kita lihat implementasinya di Simulink pada bagian bawahnya. Nah, pada bagian sini, perhatikan blok integrator 1/S. Nah, mengapa kita membutuhkan integrator di sini? Karena persamaan fisika memberikan kita laju perubahan dH per dt. Jadi untuk mendapatkan ketinggian aktual H, kita harus mengintegralkan di diagram ini. Sinyal error dihitung, lalu masuk ke gain controller, dan hasilnya mempengaruhi debit air untuk menjaga level air kita tetap stabil. Baik, selanjutnya pada slide ini kita akan melihat representasi yang sedikit berbeda jika sebelumnya kita merangkai blok berdasarkan persamaan diferensial satu per satu. Di sini kita menggunakan blok transfer function atau kotak besar. Ini adalah cara ringkas mempresentasikan dinamika sistem dalam domain Laplace, domain. Nah, di bagian bawah bisa melihat subkontrol PID yang lengkap. Ada jalur sinyal yang dipecah, dikalikan dengan gain masing-masing untuk P, I, dan D, lalu dijumlahkan kembali. Grafik sebelah kanan pada scope adalah output yang kita cari. Garis tersebut menunjukkan bagaimana level air naik dari 0 dan berusaha stabil di angka target. Jika ada osilasi atau gelombang, itu berarti parameter PID-nya perlu kita tuning ulang. Nah, selanjutnya pembahasan pada DC servo motor untuk sistem elektromekanik. Nah, ini adalah contoh sempurna dari elektromekanik karena mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau rotasi dari si servo itu sendiri. Lalu ada dua sisi persamaan di sini. Yang pertama sisi listrik menggunakan hukum Kirchhoff, di mana tegangan V sama dengan arus kali hambatan ditambah induktansi ditambah back EMF atau E. Nah, untuk sisi mekaniknya sendiri, di mana torsi atau T yang dihasilkan motor sebanding dengan arus listriknya. Nah, jika kita lihat pada diagram Simulink di bawahnya, diagram ini memodelkan hubungan tegangan input V menjadi posisi sudut, theta. Perhatikan adanya feedback loop di bagian bawah diagram itu, merepresentasikan back EMF. Jadi semakin cepat motor memutar, semakin besar tegangan balik yang melawan tegangan input. Inilah yang membuat pemodelan motor DC cukup unik, karena adanya interaksi timbal balik antara kecepatan putar dan arus listrik. Nah, untuk selanjutnya ini adalah struktur kontrol PID. Pada visualisasinya di sini menggunakan visualisasi semacam drone seperti itu. Nah, lalu pada slide ini juga memperjelas apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak dari kontrol PID itu sendiri. Nah, perhatikan pada blok KP, dia mengalahkan error secara langsung. Pada blok KI, dia mengintegralkan error seiring waktu.
Dan pada blokade, dia menghitung turunan error. Ketika sinyal ini jumlahkan di tanda sigma, sebelum dikirim ke plan atau sistem fisik, di diagram ini juga terlihat contoh input step sebesar 50 meter yang menjadi target kita. Visualisasi ini penting agar kita paham bahwa PID sebenarnya hanyalah operasi matematika, penjumlahan dari tiga perilaku error yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan di quarter car model atau sistem sequensi. Nah, pada slide ini kita membahas quarter car model. Mengapa disebut quarter? Karena kita hanya memodelkan satu roda dari 4 roda mobil untuk menyederhanakan analisis. Tujuannya adalah menganalisis kenyamanan berkendara dan stabilitas saat melewati jalan rusak. Nah, variabel utamanya ada dua massa. Yang pertama MS atau spring mass. Ini adalah massa bodi mobil di atas suspensi. MU, unsprung mass, massa roda, dan as roda. Lalu ada pegaska dan peredam kejut atau damper C. Dalam diagram simboling di bawah, kita melihat input berupa step atau gangguan jalan seperti polisi tidur, seperti akan menghitung bagaimana bodi mobil YC bergoyang naik turun merespon gangguan tersebut. Dengan simulasi ini, kita bisa memvariasikan nilai redaman C untuk mencari titik paling nyaman dan tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu melambat atau melambat seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai kesimpulannya, melalui MATLAB atau Simulink, kita bisa membedah sistem fisik yang kompleks menjadi diagram blok yang logis, lalu menerapkan kontrol PID untuk mengendalikannya. Nah, terima kasih untuk perhatian Anda. Semoga presentasi pada kali ini memberikan wawasan baru tentang apa itu PID dan bagaimana cara penerapannya. Terima kasih.